adalah ruang hidup yang terus berkembang. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, berubahnya pola hidup dan tantangan lingkungan, kota dituntut untuk bisa beradaptasi. Urban Design for Growth and Change adalah pendekatan dalam merancang kota agar mampu menghadapi perubahan tersebut, baik perubahan fisik, sosial, maupun ekonomi. Melalui desain yang fleksibel dan berkelanjutan, kota dapat menyediakan ruang yang inklusif, aman dan nyaman bagi semua orang di masa sekarang maupun masa depan. Selamat datang di Desa Kembang Limus. Kawasan perancangan kami terletak di Kabupaten Magelang, Kecamatan Borobudur, Provinsi Jawa Tengah, yaitu di Desa Kembang Limus. Kawasan perancangan kami juga memiliki wilayah meso yang berada di Kecamatan Borobudur, yaitu terdiri dari 4 desa, di antaranya Desa Kembang Limus, Desa Tegal Arum, Desa Beringin Putih, dan Desa Karangrejo. Desa Kembang Limus mempunyai potensi-potensi yang unggul untuk dikembangkan, seperti halnya perdagangan dan jasa yang tumbuh di sekitar jalur utama sehingga menjadi pemicu utama dalam pertumbuhan ekonomi. Kawasan perancangan kami juga didukung oleh transportasi umum yang baik, seperti Transjateng rute Kutuarjo Borobudur dan moda transportasi lainnya. Kawasan perancangan dilalui oleh Jalan Kolektor Sudirman yang menghubungkan Kabupaten Magelang dengan Kabupaten Purworejo. Berdasarkan RT RW Jawa Tengah tahun 2009-2029 dan RT RW Kabupaten Magelang tahun 2024-2044, kawasan ini dikenal sebagai pengembangan ekonomi utama, meliputi Koridor Borobudur, Prambanan Surakarta, dan Koridor Borobudur Dieng yang berbasis pariwisata dan budaya. Kawasan perancangan kami memiliki luas wilayah sebesar 70,67 hektar, dengan luas lahan terbangun sebesar 25,40 hektar dan luas lahan non terbangun sebesar 45,27 hektar. Namun, kawasan perancangan juga menghadapi berbagai masalah. Sebagian jalan rusak dan belum beraspal, akses lingkungan sempit, serta penerangan jalan terbatas menghambat mobilitas dan kenyamanan warga. Terbatasnya MCK umum, distribusi air bersih dan irigasi pertanian menurunkan kualitas hidup dan produktivitas. Fluktuasi debit Sungai Tangsi beresiko menyebabkan erosi yang mengancam lahan dan lingkungan sekitar. Wisata Desa Kembang Limus yang belum terorganisir dengan baik, ditambah minimnya layanan kesehatan dan pendidikan. Berdasarkan potensi dan masalah yang ada, pada kawasan perancangan kami merumuskan isu utama yaitu pengembangan ekonomi lokal dan pembangunan fasilitas penunjang kawasan penyangga di Desa Kembang Limus sebagai gerbang masuk kawasan wisata Borobudur. Borobudur Gateway Commercial Hub. Konsep ini berfokus pada pengembangan pusat perdagangan, layanan wisata, dan ekonomi kreatif. Bertujuan menciptakan area yang mendukung aktivitas ekonomi, menyediakan fasilitas bagi wisatawan, serta mendorong tumbuhnya usaha lokal dan inovasi di sekitar kawasan Borobudur. Pada pengelolaan kawasan, terdapat 2 konsep yang digunakan, yaitu Public Community Partnership dan Public Private Partnership. Pada pembangunan dengan konsep PCP, dinyatakan tidak layak dari segi finansial, sedangkan dari segi ekonomi dinyatakan bahwa pembangunan layak. Selanjutnya, pembangunan dengan konsep PPP dinyatakan layak dari segi finansial maupun ekonomi. Pada konsep pengelolaan kawasan, terdapat 4 periode pembangunan. Pada periode awal pembangunan, fokus diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar yaitu pelebaran jalan kolektor dan pembangunan jalur PDC. Secara bersamaan, dilakukan juga pemasangan utilitas lingkungan, pembangunan hunian umum tahap 1, serta penataan gerbang gajah termasuk halte dan parkir komunal. Fasilitas lain yang dibangun pada kawasan hunian antara lain TPS, Agromart, gudang hasil pertanian, balkondes, TIC, TK, dan estate. Pada kawasan imersif, dilakukan pembangunan jalan dan utilitas, jalur sepeda, jogging track, plaza, food court, dan area parkir sepeda. Pada periode kedua, pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas jalan lokal dan lingkungan, jalur pedestrian, serta pemasangan utilitas lingkungan. Lalu dilanjutkan dengan pembangunan hunian umum tahap 2, masjid dan musola, serta area street market dan perdagangan. Lalu dilakukan pembangunan fasilitas wisata penunjang seperti homestay, hall imersif, swarga bumi, dan parkir VW. Pada periode ketiga, pembangunan diarahkan untuk memperkuat pelayanan dan kebutuhan dasar. Dimulai dengan pembangunan balai pertemuan sebagai ruang interaksi sosial masyarakat, pembangunan rainwater harvesting, layanan kesehatan diperkuat melalui pembangunan klinik umum, rekonstruksi kantor pemerintah desa agar lebih representatif dan fungsional, serta pembangunan hunian khusus bagi petani. Pada periode keempat, pembangunan dilanjutkan dengan pendirian PAUD, TK, BLKT, serta pemakaman.